Oh iya. Jadi kalau lu habis olahraga, keringetnya lu tabung. Biar nanti kalau udah gede lu bisa beli barang pakai keringet lu sendiri. Oh iya. Kayak gitu kan? Lanjut dong. Gue merasakan beda. Hai teman Motion, apa kabar hari ini? Gimana kondisi di jalan? Seperti biasa 4 jam ke depan di Motion Breakfast. Aditya Putra Dinata nemenin lo sampai nanti jam 10 pagi. Lu lebih suka single apa lebih suka double? Single. Kenapa? Karena lu yang ngatur pace-nya. Jadi lu sebenarnya nggak suka amat sama yang partner siaran lu sekarang? Bukan gitu. Halo, kembali lagi di podcast with Blonyon episode ke-5. Sudah ada teman gua, dia sekarang seorang radio announcer Jakarta. Wajah. Boleh perkenalan diri dulu dong, Dit? Halo teman-teman Venom Experience City People, nama gue Aditya Putra Dinata. Gue sekarang di salah satu radio swasta di Jakarta. Nggak boleh sebut di mana? Boleh di Motion Radio Berapa ke berapa, koma berapa? 97,5. Siarannya jam 6 pagi sampai 10 pagi tiap hari. Kayak nilai UAS Statsos gua tuh. Jadi ceritanya tadi gua abis OTW dari sebelah sananya Jakarta. Kalau nggak briefing gua dulu. Nah iya, sebenarnya semuanya nggak ada yang di briefing. Ya. Cuman hari ini gua udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan khusus buat lu. Tapi ngacak. Nah ini tugas editor-editor kita yang nanti menyusun sesuai kronologi. Menurut lu, Dit, Ya. apakah semua orang bisa lucu? Menurut lu? Dari sudut pandang sebagai pribadi dan sebagai radio announcer atau entertainer. Semua orang bisa lucu, nggak bisa lah. Kenapa? Lucu susah lah. Kenapa? Gue nggak Kenapa? lucu. Ya karena orang lucu mah bakat sebenarnya ya menurut gue ya. Lucu di tongkrongan mungkin semua orang bisa. Tapi kalau lucu ketika lu jadiin pekerjaan menurut gue rada susah sih. Harus ada jam terbang juga. Jadi ini yang membedakan lu nongkrong dan kerja sebagai orang lucu apa? Maksudnya kayak, oke kita lagi nongkrong nih misalnya sama Iya. anak-anak. Terus kayak ya udah lu ngelempar joke terus mereka ketawa lucu nih. Iya. Tapi kenapa itu nggak bisa diaplikasikan di pekerjaan lu? Karena orang-orang yang kalau gue kerja, orang-orangnya belum tahu gue siapa sebelumnya. Latar belakangnya kalau gue nongkrong kan orang-orang udah tahu nih jokes gue pasti kesini. Saya ranahnya yang nakal, yang ngejekin nama bapak. Tapi belum bisa diterima sama orang yang gue baru kenal 10 menit misalnya. Apalagi kalau gue siaran kan, Ngerti. gue nggak tahu pendengar gue siapa. Nah, kalau gitu sebagai sebagai penyiar radio, supaya lu bisa lucu tanpa harus kenal sama orang, bisa nggak menurut lu? Bisa. Tapi nggak semua orang. Tapi nggak semua orang, tergantung. Gimana caranya? Lu kan lucu nih. Soalnya gue denger dari temen-temen gue, lu lucu. Maksudnya lu orang yang humoris. Salah denger lu anjing. Enggak. Tergantung kalau gue misalnya buat lucu, karena kalau gue siaran gue nggak diwajibkan untuk ngelucu ya. Oke. Karena yang penting gue harus menghibur, nemenin. Menghibur beda dengan lucu. Beda dengan lucu Oke. bisa buat ketawa, menghibur belum tentu bisa buat ketawa. Gue nemenin aja lu di perjalanan, gue temenin. Gue kasih info-info, gue jadi temen lah. Jadi temen kan nggak harus lucu kan? Harus sih. Ya tergantung, lu nyari temen yang lucu. Enggak, kalau temen gua nggak lucu, gua ganti temen. Ya gitu dong anjing. Oh iya benar sih. Kalau gitu yang terkenal Sule yang paling banyak temennya. Iya benar juga. Enggak. Oke, Adit ini kan kuliahnya di Solo. Ya. Gimana? UNS. UNS. Doi UNS. Terus waktu itu gua nggak tahu sih. Pertamanya itu bukan nyambi ya, Dit ya, jatuhnya ya? Jadi gue awalnya kan ada bukan radio komunitas, namanya Fiesta. Oke. Ya, tapi gue nggak ikut ya, karena yang kalau gue ikut gue nggak bisa pulang ke Jakarta. Kenapa? Karena kan trainingnya lama, Desember, Januari, Februari training. Itu radio kampus. Radio kampus, jadi Oke. lu nggak bisa pulang kalau anak perantau. Kalau orangnya rumah di Solo bisa. Jadi gue memutuskan buat nggak ikut, itu salah satu penyesalan juga sih ya. Kenapa Oke. gue nggak ikut dulu kan. Tapi abis itu gue nyoba untuk ada bukaan, dikasih tahu Dit, ada lomba radio nih. Lomba radio di kampus. Gue pikir itu lomba buat anak-anak ilmu komunikasi doang. Ternyata nasional. Anjing, terus? Jadi gue ketemu sama anak-anak Malang, sama anak-anak dari Sumatera, anak-anak UMN. Itu kumpul semua, dan semua tuh pada pakai jaket himpunan, tau gak lu? Tahu. Himpunan radio. Himpunan, himpunan radio nggak saya tahu. kayak komunitas radio UMN, apa ya nama Oh iya radionya? tahu. Komunitas radio apa ya gitu kan. Jadi gue ketemu sama dia, gue kagak ngerti dong, Ja. Gue kagak ngerti siaran, Ya. sama sekali. Gue cuman kira itu cuman buat lomba anak-anak Ilkom. Ternyata. Ternyata, nasional. Oke, terus akhirnya gimana? Dan itu akhirnya pada masuk, ada ruang karantinanya, lu bisa ngobrol, bisa ngomong sendiri di situ. Tapi karena gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak nyiapin apa-apa kan. Jadi gue cuma nyebat aja, Anjing. ya kan? Ya udah gue nyebat doang. Ternyata lomba pertama tuh masih tahap-tahap yang awal. Jadi lu masih sendiri-sendiri, nggak ada penonton. Oke. Nggak ada penonton, gue siaran di situ pura-puranya. Tiba-tiba lanjut ke finalis. Ternyata gue juara 2 di situ. Oke. Ya kan? Tanpa persiapan tuh. Tanpa persiapan. Oke. Tanpa persiapan gue juara 2. Akhirnya gue ngobrol lah sama salah satu jurinya. Dia tuh penyiar MOS Radio Jakarta. Oke. Gue ngobrol, gue speak, gue pengen jadi komentator bola, gue pengen jadi penyiar radio Jakarta. Dia bilang sama gue, ayo Dit, lu harus magang di Jakarta, di radio. Akhirnya gue magang. Di mana? Di Bahana FM. Bahana. Oke. Di Bahana FM gue magang 3 bulan, dapat relasi banyak, dapat insight banyak.
Gue balik ke Solo, gue ikut lomba lagi. Kenapa jadi nagih anjing? Karena jadi enak aja, ternyata siaran tuh enak, secandu itu. Oke. Akhirnya gue ikut lomba lagi, juara 2 lagi. Runner up mulu, Itu gue udah mulai ngerti lah caranya gimana, kan banyak teknik-teknik siaran gitu juga kan. Lu nggak ngerti juara 2, ngerti Iya, juara 2 juga. iya. Bikin beda apa? Nah, yang nggak tahu tuh gue juga. Nah, terus? Ya udah akhirnya itu tuh yang daftar banyak. Nasional lagi nih? Nasional 200-an lah. Oke. 200-an juara 2, abis itu gue ditarik lah sama radio swasta di Solo, Solo Radio namanya. Gue kerja di situ 2 tahunan, gue pindah ke Jakarta ditarik sama Motion. Gitu. Keren juga. Kagak keren, keren apa aja bro. Awalnya apa yang membuat lo tertarik dengan dunia radio? Maksudnya kayak kita semua kalau waktu sekolah mungkin denger radio, pulang sekolah denger radio, mungkin bahkan ada yang naruh masih radio yang bentuknya yang kayak kotakan gitu Ya. di kamar untuk apa yang membuat lo tertarik sebenarnya? Atau sebenarnya lu nggak pernah tertarik dari awal? Gue tertarik karena kan dulu berangkat dari pendengar radio kan. Iya. Zaman dulu belum ada yang aplikasi yang sekarang. Emang Sekarang kan ada dulu aplikasi? ya kan maksudnya ada Spotify, ada apa-apa Oh, iya. kan. Pasti kan orang di mobil denger radio. Ya enggak? Betul. Ya kan? Belum ada USB lah, ya USB paling beberapa doang gitu kan. Tapi ketika lu denger radio kan kayak orang pasti mikir, ah lu kerjaannya enak, lu cuma ngomong doang. Bener, emang cuma ngomong doang. Ya itu yang buat gue suka. Karena kerjaannya ngomong doang, gue jadi bisa nemenin orang. Tiap kali gue siaran, gue jadi punya cerita baru dari orang. Jadi kita saling cerita, itu yang ngebuat gue suka. Jadi Terus gue kayak apa- jalan ngobrol aja. Apa yang membuat lu nyantol? Maksudnya kayak kan profesi Ya. yang ngomong doang kan banyak sebenarnya. Maksud gua kayak oke stand up comedian misalnya. Walaupun gua nggak terlalu mendalaminya, tapi dia basis paling banyaknya juga ngomong. Penyiar radio, Ya. news anchor, komentator bola. Kenapa pada akhirnya lu nge-side ke radio? Karena ketika gue pertama kali siaran, karena gini Jak, mungkin kalau kita stand up komedian ya, mungkin pandangan gue adalah lu benar-benar bekerjanya, ya udah lu emang kerja di situ gitu ya. Tapi kalau siaran tuh kayak, ya udah gue emang memposisikan diri gue cuma sebagai teman doang. Jadi gue cuma Oke. orang biasa doang gitu loh. Itu yang ngebuat gue suka. Kenapa kayak radio tuh banyak banget daya tariknya. Karena menurut gue magis. Kenapa radio magis? Yang pertama, lu nggak bisa ada efek surprise di radio. Nggak kayak stand up comedy. Nggak kayak stand up comedy. Jadi nggak ada kayak patah podcast. punchline? Nggak ada patah punchline. Oke. Pendengar nggak pernah tahu nih si penyiarnya ngomong apa abis ini. Itu yang ngebuat gue suka yang pertama. Gue Oke. selalu nungguin penyiarnya kira-kira abis ini ngomong apa ya. Kalau penyiarnya anjing banget, anjing abis ini dia lebih anjing lagi nggak ya? Oke. Itu yang ngebuat gue suka yang pertama. Yang kedua, lagu-lagu yang didengar di radio, kalau lu denger di platform lain, bakal rasanya beda. Kenapa? Ya itu magisnya. Beda. Mungkin karena ada feel dari ditemenin sama penyiarnya. Iya, bisa. Atau mungkin intro lu- outro-nya dari dulu gue tuh obrolan jadi lu. pendengar radio, gue suka titip salam nih. Saya gue pengen titip salam buat Ja di radio ini, dibacain salam gue. Sebenarnya Iya. kan biasa dibacain doang, Iya. tapi beda rasanya. Beda. Beda. Dan itu Magis. yang akhirnya membuat lu nyantol. Dan itu yang ngebuat gue nyantol. Dari Gua suka awal banget sampai sih. akhir lo ada inspirasi nggak? Maksudnya kayak, oh gue sukanya sama si ini Danang Darto nih, atau ini sama si ini nih gitu. Oke, role model gitu ya di dunia Iya, siaran. tapi ya? di dunia siaran benar. Di dunia siaran role model gue sebenarnya karena yang pertama kali bawa gue namanya Jerry Arvino. Dia dulu orang Bandung juga, orang Maranatha. Terus, Dia ngenalin radio banget ke gue. Jadi gue menurut gue role model gue dia sih. menurut lo seberapa susah jadi radio announcer? Susah banget. Gue hitungannya juga masih jelek hitungannya. Karena kan banyak ngomong doang bener, tapi ngomong nggak segampang itu gitu kan. Oke, apa yang membuat susah? Yang buat susah adalah gimana cara kita ngatur kata-kata, ngatur kalimat supaya bisa nge-influence ke pendengar kita kan. Influence gimana? Dalam segi informasi, sudut pandang ada on air personality. Oh, Bisa ini- lu kayak siaran kayak lu ngomong sama temen tuh nggak bisa kayak gitu. Oke, Karena kan karena radio itu sifatnya audio dan sifatnya selintas. iya. Ya kan lu nggak bisa ngulang apa yang diomongin Iya. sama penyiar. Kalau lu ngomong kayak sama temen kan intonasinya ngasal, cuman cerita doang biasa. Kalau di radio ceritanya mungkin kayak di tongkrongan, tapi ada teknik artikulasi, intonasi, Yang smiling voice lah. smiling voice. Ngaruh sebenarnya. Ngaruh, karena kan cuma audio. Gue ngomong kayak ini, halo Ja apa kabar? Sama halo Ja apa kabar? Bakal beda kelihatan Anjing, outputnya. keren banget. Gue merasakan aura lu. Bacot. Sebelum lanjut, kita minum dulu teh botol sosro. Teh botol dan jarum bro, mantap. Terima kasih Jarum dan Sosro. Akhir tahun, Sosro dan Jarum kami tunggu. Mantap. Kan tadi lu udah ngejelasin nih soal persona. Maksudnya kayak, oke stand up comedian tuh ada personanya. Orangnya tuh modelnya kayak gini, orangnya modelnya kayak gini. Dan tadi lu udah sempet sebut nih, di radio itu ternyata ada nih personality yang kayak gitu juga. Ada. Lu bisa share nggak kayak waktu lu di Bahana, personality lu kayak apa? Di Solo Radio lu kayak apa? Oke. Di Motion sekarang kayak apa? Atau sebenarnya lu akan memegang selalu personality yang sama? Gue akan memegang personality yang sama, tapi yang di Bahana kan gue cuma magang. Gue jadi asisten produser. Nggak ngomong? Nggak ngomong, itu cuma di balik layar. Gue nyiapin konten-kontennya apa aja Oke. gitu. Tapi kalau di Solo Radio, gue selalu punya kata-kata yang tiap kali gue ngomong, pasti pendengar langsung tahu gue yang siaran. Bukan sulap? Bukan sihir, tapi Adit kembali hadir. Oke. Itu gue harus ngomong 15 detik pas. Kalau nggak karena ketabrak bumper.
Bumpernya ya. Jadi ada 102,2 ya, FM. gitu. Hello Motion. 97,5 Yeah. nilai status saya. Anjing, apa? Kayak gitu, itu yang ngebuat orang kayak, wah ini berarti Adit yang siaran, kayak gitu. Apa? Sekarang apa? Catchphrase lu. Catchphrase. Sekarang rada susah karena gue siarannya berdua. Karena kan gue tandem, kalau dulu kan gue sendiri. Oke, catchphrase lu apa sekarang? Bukan sulap. Bukan sihir. Enggak dong, masa enggak gitu? dong. Enggak, kalau siaran berdua gue biasa aja, tapi personality gue, on air personality gue adalah gue tipe orang yang nongkrong. Jadi gue kalau siaran tuh kaki gue suka gue angkat satu. Kan nggak Karena- kelihatan. Nah ini, karena di radio ada yang namanya theater of mind. Jelasin. Gimana cara gue bisa ngehipnotis lu nih kalau di radio? Lu bisa di sudut tertentu yang gue ciptain sebenarnya. Oke, sekarang ceritanya lo harus menciptakan teater of Ya kan mind di nih. radio. Enggak, kan lu di sini. Iya. Gua ngadep sana. Lu Ya misalnya gue cerita horor. Coba ceritain horor. Si anjing lu emang. Enggak, cobain aja. Ya misalnya cerita horor nih kayak ditambahin sama back sound. Backsound. Cerita Editor horor nanti satu apa? tambahin backsound ya. Cerita horor apa satu? Cerita horor biasa. KKN. Misalnya kayak gue misalnya bawain cinta aja ya, segmen cinta paling Cinta seru. apa horor? Cinta aja. Cinta tapi jadi horor. Iya deh. Oke. Selamat malam teman Motion, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, Aditya Putra Dinata bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam only on Motion Workday. Gimana kabarnya hari ini? Lo boleh sharing sama gua. Kalau kita di hari Jumat malam udah waktunya Jakarta Love Songs bakal hadir nemenin lo 4 jam ke depan. Yang pengen cerita yuk, sharing-sharing boleh banget, terbuka, feel free. Apapun itu, mungkin lo lagi ada masalah sama pacar, lo lagi ada berantem sama pasangan lo atau yang lain di 0878 879 975. Udah dong, jangan disebut semuanya. Udah nanti tahu semuanya dong. Iya dong, sambil ditemenin sama lagu dari ini nih dengan ini gitu. Itu beda. Itu siaran malam. Beda sama gue siaran pagi yang, hai teman Motion, apa kabar hari ini? Kayak gitu kan? Lanjut dong. Gue merasakan beda. Hai teman Motion, apa kabar hari ini? Gimana kondisi di jalan? Seperti biasa 4 jam ke depan di Motion Breakfast. Aditya Putra Dinata nemenin lo sampai nanti jam 10 pagi. Apa yang dari seorang announcer radio itu semuanya tahu, tapi dari orang awam sebenarnya nggak tahu. Ngerti nggak pertanyaannya? Misalnya gini, gue pakai contoh, pakai punya temen gue. Misalnya ilmu yang cuma anak sipil doang tahu, tapi anak non sipil jarang tahu atau bahkan nggak tahu. Kalau di sipil, itu jalanan nggak ada yang lurus. Jalanan itu selalu dibuatnya gini, supaya mencegah nggak genang nggak banjir. Oke. Tapi kan lo orang awam nggak tahu kan, Iya, dan iya. itu hanya dari sipil. Nah sekarang di dunia announcer deh, Di dunia announcer. atau enggak dia di kerjaan lu, misalnya lu ngomong tuh sebenarnya nggak pernah persiapan atau selalu persiapan. Apapun yang lu lakukan tuh gimmick apa enggak sih? Kayak lu pernah tiba keceplosan ngomong kasar apa enggak karena ngeblank? Lu pernah ngeblank apa Pernah enggak? gue ngomong kasar parah banget anjir. Omongan yang nggak boleh disebut sama orang tua pasti lu digampar. Oke. Semua kata-kata kasar itu keluar. Karena gue kaget. Jadi harusnya tuh dikagetin. harusnya manual gitu. Jadi abis lagu gue ngomong. Ya. Tapi ternyata gue otomatikin gitu lah. Jadi abis lagu nabrak lagu. Heeh. Gue ngomong. Terus lagunya ngepas yang rada rock. Udah gue ngomong kasar, semua kata-kata kasar keluar. Satu Solo tahu SP. terus akhirnya gimana? Lu minta maaf di sesi selanjutnya? Harusnya gue minta maaf langsung ke bosnya anjing. Nah, iya. di radio nggak boleh minta maaf. Oh nggak boleh? Nggak boleh, karena kan cuma selintas. Kalau pendengar gue minta maaf, pendengar yang baru, wah tadi dia salah ngomong emang ya? Ngerti. Gimana gitu. Jadi gue bilangnya itu kayak candaan off air aja ke bawah gitu. Gitu. Oh, oke, Jadi oke. Tapi di radio itu nggak boleh minta maaf. Lu pernah ketegur apa sih kalau radio KPI? Nggak? KPI enggak. Komisi penyiaran? Nggak pernah. Itu ada jamnya sih setahu gue. Kalau malam, kalau lu emang nggak sengaja banget sebenarnya nggak apa-apa ya. Itu setahu gue ya. Kayak Jadi gitu sih. hoki juga lu waktu itu siaran malam? Hoki juga, ngepas gue tuh jam 10:30 malam. Setengah jam. Misalnya gini, Dit, lu siaran pagi, Motion kan? Iya. Selamat pagi Sobat Motion, hari di jalanan Jakarta macet banget anjing. Itu nggak boleh tuh? Nggak siaran gue, udah nggak di sini juga. Goblok dipecat gue. Itu gimana? Maksudnya cara lu mengatasi itu gimana? Ya tergantung ya Jay, kalau fatal banget sebenarnya udah nggak bisa diapa-apain ya. Kayak hari di Jakarta macet banget anjing, ngomong-ngomong soal anjing gitu. Anjing, ya tuh anjing Bisa. siapa tuh tadi di jalan, ada yang ketabrak. Oh, langsung atau apa, dipatahin dipatahin harus dipatahin. Tapi kan deg-degannya sampai pala lu panas kan Iya, pasti. iya lah, Modelnya kayak anjing. habis nabrak orang itu kan. langsung stop anjing, nggak siaran pasti itu. Iya sih, Lagu bener. doang. Lu pernah siaran dalam kondisi kayak apa deh paling parah? Misalnya pulang mabok, nggak tidur, atau ngeblank, atau kayak lu mecun nggak? Enggak lah. Oh ya, belum pulang mecun misalnya. Enggak pernah gue sama profesional sih gue. Keren. Karena gue siarannya tiap hari, gue nggak ada waktu Iya, juga iya buat itu. bener nggak? anjing. Maksudnya dulu ceritain yang Enggak, dulu-dulu enggak. di Solo. Skripsi lah, ngapain. paling skripsi penat. Penat. Nah, tapi ya mau gimana kan profesional. Nah, ketika lu lagi on air, lu nggak boleh bawa masalah pribadi lu ke dalam siaran. Ya udah masalah siaran lu putus sama pacar lu harus siaran harus tetap moodnya bagus. Karena pendengar kan nggak peduli. Nah, mood lu pernah jelek apa siaran? Nggak pernah. Kalau Kalau jelek, pacaran ya? Nggak, karena mood lu nggak gini. Jenis mood apa yang sangat lu harapkan pada saat lu mau siaran? Pasti mood bagus dong. Maksudnya mood mood bagus. Tiap orang kan punya ritualnya sendiri kan sebelum siaran. ritual kan? lu apa? Ritual gue paling ngerokok. Rokoknya tapi harus jarum, bro.
Jarum. Jarum, dan gue Ini- minum teh botol. Ini Sosro. Kalau di Solo ini kombinasi Tokcer. Kita tunggu Sosro dan Jarum. Gue kalau minum yang lain, gue bad mood. Bad mood. Bad mood. Harus teh botol. Teh botol, Parah. Parah. Rokoknya Jarum. Harus rokok jarum, yang lain mah nggak enak. Kayak pernah nggak misalnya dari pagi nih, Ya. lu di tongkrongan nggak lucu. Pas di kampus dimarahin dosen telat apa segala macam, habis tanding futsal kalah apa segala macam. Pas siaran mood lu ke bawah jelek. Pernah nggak? Nggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Ceritanya pernah. Misalnya nih, pas pagi-pagi Jangan jalan pertanyaan lu ada ya? Iya, biar pertanyaan di sini ada pertanyaan gua gitu, Pak. Misalnya waktu lu Iya, jalan iya. ke motion, Ah. jalanan macet, lu telat segala Iya. macam, lupa mandi apa, kan mood lu tuh keganggu. Iya. Menurut lu gimana cara lu menyiasati itu supaya nggak ke bawah pas siaran aja? Ya ritual kalau misalnya dia emang harus dengerin lagu dulu, ya ambil waktu sendiri aja sebenarnya. Karena itu udah bagian dari profesional, jadi lu nggak bisa, ngerti nggak sih lu ketika mood lu lagi jelek ya mana peduli anjir. Iya sih. Ya mau bener gimana pun itu udah tugas lu, udah tanggung jawab lu. sih. Lu pernah denger cerita-cerita ritual aneh orang radio nggak? Enggak sih, rata-rata mah biasa paling Ngopi jebat. ngopi, nyebat. Tapi bukan Sosro dan Jarum. Bukan, makanya pada bad mood semua. Makanya pada bad mood. Kalau lu yang sekarang ini udah ada fans club belum? Maksudnya pendengar lu lah. Gue sering ngeliat di Instagram, saya kan tahu lu suka live, apa suka ini. Banyak orang-orang yang suka motoin ini. Lagi dengerin. Iya, 97,5. Kalau di Solo udah 979. Kalau di Solo 929. 929. Terus kayak lu motoin kayak, halo Adit, apa segala macam gitu. Nah, ada nggak sih orang yang fans club lu itu yang kayak pernah DM lu untuk nyiarin minta sesuatu, bahasin dong Dit, atau apa gitu. Dan itu boleh diindahkan nggak? Maksudnya lu akan nurut atau kayak lu sebenarnya punya konten sendiri? Kalau di Solo sih, kalau di sini kan karena gue baru ya, jadi belum begitu ini banget ya. Karena nama gue masih baru juga kan di Jakarta kan. Tapi kalau di Solo tuh rata-rata mah paling cuma minta request lagu, titip salam, cerita. Heeh. Cerita-cerita biasa, misalnya dia lagi berantem sama pacarnya, padahal sebenarnya itu kontennya gue lagi nggak bawain segmen yang pacaran, tapi tetap gue balas, tetap gue tanggepin. Ada yang bilang sampai, Adit nih pacar gue ya, nggak boleh diganggu gitu. Terus lu bawain di radio? Ya enggak, ya gue Oh. balas ketawa-tawain aja, dikocak-kocakin. Itu bisa maksudnya via Japri WA gitu? Nggak usah, Iya, atau harus... WA kantor. Oh, WA harus kantor. WA. Misalnya, lu ada yang nggak boleh diomongin pas siaran nggak? Selain ngomong kasar ya? Maksudnya kayak, oke, lu nggak boleh ngomongin politik SARA, misalnya itu tergantung radionya kan? aha. Nah, apa ada restriksi? Misalnya kayak, ya lu sekarang siaran ini aja, misalnya kayak kemarin gua habis ngobrol podcast sama teman-teman, keren banget anjing, ngomong-ngomong soal anjing. Bisa aja kan sebenarnya kayak gitu kan? Bisa. Apa yang membatasi lu itu ngomong kayak gitu? Maksudnya Nggak apakah emang ada boleh. restriksi dari company-nya atau? Brand nggak nggak boleh? boleh, nggak boleh nyebut kalau emang, kan jatuhnya gue ngiklanin secara gratis. Itu nggak boleh? Nggak boleh, kalau bisa jangan. Oke. Terus, politik kalau bisa dihindarin sebenarnya. Karena kan kita harus jadi netral, jangan sampai kita malah salah ngucap, yang ngebuat jadi nggak netral, itu malah bahaya. Selamat pagi, pendengar promotion pemilih Jokowi pada tahun 2019 nggak boleh? Nggak boleh. Prabowo nggak boleh? Nggak boleh. Lo nyebutnya apa kalau kayak gitu? Ya kalau bisa jangan dibahas. Apalagi kan gue Oh, radionya iya, anak muda mana ibaratnya politik banget nggak usah lah gitu kan. Ngerti? Paham. Yang anak muda banget apa? Tapi nggak boleh dibahas. Sek nggak boleh dong, Seks nggak boleh. Terus? Tergantung ya kalau emang misalnya segmennya angkat yang pengen begituan tapi bahasanya sopan. Sek nggak yang apa-apa. sopan gimana? Seksnya sopan, yang ngomongnya seks, nggak yang lain, nggak apa-apa. Oh iya, skidi pap nggak? 4646? Nggak boleh. Ada slang nggak sih? Maksudnya kayak lo boleh ngomong slang yang kayak anjay gurinjay gitu? Enggak sih, enggak. Jatuhnya norak. Norak. Heeh. Oke, lu tahu feedback itu dapetnya dari siapa? Dari orang-orang yang dengerin, karena orang kantor kan pasti dengerin. Jadi ketika lu siaran, di kantor lu pasti lagi dengerin lu siaran juga kan? Ya, nggak tahu. Tetap dimonitor gitu. Oh, iya. Jadi kalau salah ngomong atau ngomongnya lama, gue dibatasi ngomong tuh harus 1 menit. Lebih dari 1 menit diketok kaca gua. Ngapain lu ngomong lama-lama? Oh. Kayak gitu. Ya kalau double lah, siaran tandem tuh maksimal 3 menit lah kalau bisa. 3 menit. Karena 3 menit itu ada ininya, ada penelitian emang pendengar bisa cabut. Kalau 3 menit lu nggak asik, pendengar cabut. Nah, cara lu tahu lu asik apa enggak gimana? Dari Ya, dari orang dalam itu, maksudnya dari- orang yang di balik kaca itu. Ya salah satu caranya nggak usah nyegah, jangan sampai 3 menit aja. Jadi kalau gue nggak asik tapi nggak 3 menit kan nggak apa-apa kan? Iya sih benar. Oh, oke. Lo ada pengalaman horor di kantor nggak? Ada cuy, baru kemarin nih akhir-akhir sebelum resign gua Solo. di Solo. Kenapa tuh? Tiba-tiba tuh ada gua lagi siaran malam sekitar jam 11 malam. Karena gue siaran sampai jam 12 malam. Hari Minggu ada penyiar lain datang karena kebelet berak. Dia bawa temennya. Dianya berak si penyiarnya, temennya duduk di meja deket gua nih. Lu bisa ngeliat? Gue bisa ngeliat kan ada kaca kan. Ah. Tiba-tiba dia madep samping ada kuntilanak. Weh, Terus?